Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan coba membahas materi fluida dinamis. Lebih tepatnya kita akan latihan soal. Nah, sebelumnya adik-adik bisa pause dulu videonya, kemudian ditulis soalnya, dikerjakan, dan setelah dikerjakan, adik-adik bisa cocokkan hasil yang telah kalian dapatkan dengan pembahasan yang saya berikan. Oke, sudah dikerjakan? Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya. Air mengalir dalam venturimeter. Diketahui pipa horizontal berpenampang besar memiliki diameter 0,2 meter dan pipa yang menyempit atau pipa yang kecil berdiameter 0,1 meter. Apabila beda ketinggian zat cair dalam tabung pengukur 12 cm dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, hitunglah A. Kecepatan air pada pipa penampang, B. Selisih tekanan pada penampang 1 dan 2, C. Kecepatan air pada pipa penampang 2, D. Debit air yang mengalir pada venturimeter. Oke, kita tulis D1-nya terlebih dahulu. D1-nya, diameter penampang besar. Di sini D1 sama dengan 0,2 meter. Berarti jari-jarinya sama dengan 0,1 meter. Kemudian D2 atau diameter penampang kecil sama dengan 0,1 meter, di mana jari-jarinya sebesar, berarti setengahnya ya, 0,05 meter. Perbedaan ketinggian zat cair dalam tabung atau H, tingginya adalah 12 cm. Kita buat meter sama dengan 0,12 meter. Selanjutnya, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air atau rho air sama dengan 1000. Oke, kita masuk ke soal bagian A. Berapa kecepatan air pada pipa penampang? Nah, di sini kita menggunakan hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli, masih ingat hukumnya? Menunjukkan bahwa besar tekanan ditambah energi kinetik per volume ditambah energi potensial per volume sama dengan konstan. Mungkin ini sebelumnya sudah adik pelajari di pelajaran fisika paginya ya. Maka kalau seandainya di sini tulis persamaannya, berarti tekanan itu P ditambah energi kinetik pada fluida per volume setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, kasus dalam kedua keadaan berarti bisa saya tulis P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 atau tekanan kedua ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Oke, ini kita review kembali ya hukum Bernoulli ya. Nah, di sini kalau seandainya adik-adik perhatikan, ketika kita menerapkan persamaan Bernoulli pada titik 1 di sini ya, dan titik kedua, di mana zat cair yang diukur itu memiliki kelajuan yang mengalir pada titik-titik, di mana titik 1 V-nya V1, titik 2 V-nya V2. Nah, kalau seandainya kita lihat dari ketinggiannya dari titik 1, titik 2 ke tanah, maka tingginya sama ya, H1 sama dengan H2.
Oleh sebab itu, ketika nilai H1 dan H2-nya sama, rho-nya juga sama, rho air, gravitasi dan gravitasi, maka kita bisa coret. Atau bisa kita kurangi, eliminate gitu ya. Jadi persamaannya tinggal P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, inilah yang nanti kita akan gunakan untuk mencari kecepatan air pada pipa penampang. Kemudian mencari selisih tekanan pada pipa penampang 1 dan penampang 2. Dan juga yang C, tadi kita diminta untuk mencari kecepatan pada posisi kedua dan debit air. Nah, di sini ketika kita ditanya berapa kecepatan air pada pipa penampang, maka yang kita cari boleh pipa penampang 1 atau boleh pipa penampang 2. Nah, untuk kasus ini kita pilih salah satu ya, berarti kita akan cari pipa penampang yang pertama. Untuk lebih jelasnya, saya akan tambahi soalnya seperti ini. Kalau seandainya adik-adik ingin mencari berapa sih kecepatan air pada pipa penampang kedua, silakan bisa dihitung nanti ya, pipa penampang keduanya berapa. Yang pasti dia akan lebih besar, V2-nya akan lebih besar daripada V1-nya. Nah, sekarang kita cari berapa besar kecepatan air pada pipa penampang 1. Oke, masih menggunakan persamaan Bernoulli, di mana ketika kita mencari berapa sih besar V1-nya, kita bisa menggunakan persamaan V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, dia didapatkan dari mana sih persamaannya? Mungkin sebelumnya adik-adik sudah mempelajari ya, jadi mungkin di sini tidak mereview ini. Nah, yang pertama yang harus kita temukan adalah besar A1-nya terlebih dahulu, atau luas penampang yang pertama. Kemudian yang perlu kita cari selanjutnya adalah A2 atau luas penampang yang kedua. Oke, kita cari A1-nya terlebih dahulu. A1 sama dengan Pi R1 kuadrat, sama dengan Pi R-nya tadi 0,1 kuadrat. Maka kita bisa tulis A1 sama dengan 0,01 Pi meter kuadrat. Kita masihkan Pi-nya. Kemudian untuk A2 berarti Pi R2 kuadrat. Di sini kan bentuk luas penampangnya lingkaran ya, berarti kita pakai luas lingkaran. Pi R2-nya tadi adalah 0,05 kuadrat. Berarti A2 sama dengan 25 Pi kali 10 pangkat negatif 4. Nah, lanjut masuk ke V1 yang akan kita cari. V1 sama dengan 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Kita masukkan V1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali hanya 0,12 meter per A1-nya 0,01 per Pi, 25 kali 10 pangkat negatif 4 Pi kuadrat min 1. 20 dikali 0,12, hasilnya adalah 2,4 per, ini kita bisa coret ya, ini kan 10 pangkat negatif 2, kita bisa coret dengan ini, sisa negatif 2. Negatif 2 kita naikkan, ya, jadinya 100. 100 dibagi 25, hasilnya adalah 4. 4 kuadrat 16. 16 min 1, 15.
Nah, akar 2,4 per 15 hasilnya berapa? Misal kita bagi 3 semuanya, berarti kan 0,8 di sini 5, gitu kan? Nah, sekarang kita kali 20. Biar hitung akarnya lebih enak ya. Akar 0,8 dikali 20 itu 16 per 10. Berarti V1-nya sama dengan, ini 100 ya. 5 kali 20, 100. 4 per 10 atau 0,4 meter per second. Oke, ini V1-nya. Nah, adik-adik nanti bisa cari untuk V2-nya ya. Dicari secara mandiri apakah benar V1-nya itu dia lebih kecil daripada V2. Lanjut, yang poin B, selisih tekanan pada penampang kedua. Selisih tekanan pada penampang 1 dan 2. Nah, kita pakai hukum Bernoulli ya. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Yang ditanya adalah selisih tekanan. Berarti selisih itu kan pengurangan ya. Maka P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini untuk mencari selisih tekanan pada penampang 1 dan tekanan pada penampang kedua. Oke. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu kan ada penjabarannya sendiri. Karena kita sudah menemukan besar A1 dan A2-nya, maka kita bisa menggunakan persamaan P1 min P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. Karena tadi yang kita temukan adalah V1 dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Jadi kalau seandainya yang misal adik-adik sudah menemukan V2-nya, silakan bisa menggunakan persamaan ini. Tapi kalau seandainya yang ditemukan adalah V1-nya saja, maka adik-adik gunakan persamaan yang ini. Oke, P1 min P2 sama dengan setengah dikali 1000 rho-nya dikali V1 kuadrat, berarti 0,4 kuadrat. Nggak cukup ya, saya hapus dulu. Saya ulangi ya, P1 min P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat A1 per A2 kuadrat min 1. Kita masukkan nilainya sama dengan setengah rho-nya 1000 dikali 0,4 kuadrat dalam kurung 0,01 pi per 25 pi kali 10 pangkat negatif 4 kuadrat min 1. Oke. Tadi kita sudah dapat ya, bagian ini tuh hasilnya adalah 15. Cek di slide sebelumnya ya dek ya. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan bagian ini. Setengah dikali 1000 dikali 16 atau 0, saya tulisnya 16 gini aja ya, lebih enak ya. 16 kali 10 pangkat 2 dikali 15. Terus ini coret sisa 8. Kemudian ini habis 80 dikali 15. Hasilnya adalah 1200. P1 min P2. Satuannya adalah satuan tekanan, yaitu Newton per meter kuadrat.
Lanjut. Nah, kecepatan air pada penampang kedua. Tadi kan kita sudah menemukan kecepatan air pada pipa penampang pertama. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari kecepatan air pada pipa penampang kedua. Nah, kita pakai persamaan Bernoulli yang tadi sudah Dina tulis ya, untuk mencari P1 min P2 dengan menggunakan V1 dan V2. Saya tulis kembali. P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sama dengan, tadi P1 min P2 atau selisihnya adalah 1200. Setengah rho-nya itu 1000 per V2 yang kita cari min V1 kuadratnya adalah 0,4 kuadrat sama dengan ini kita coret dulu ya. Kemudian 2-nya kita pindah jadinya 24. 10-nya kita pindah ke ruas kiri, 24/10 atau 2,4. P2 kuadrat yang kita cari min 0,16. P2 kuadrat sama dengan 2,4 ditambah 0,16, yaitu 2,56. V2 kuadrat yang dicari V2, berarti kuadratnya kita hapus, akar 2,56. Akar 2,56 berarti kan boleh kita tulis seperti ini ya, 256 per 100 sama dengan V2. Maka 256, akar 256 itu 16 per 10 V2 atau 1,6 meter per sekon. Oke, jelas ya. Lanjut, debit air yang mengalir pada venturimeter. Jadi, debit air menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktunya. Nah, untuk persamaannya yaitu Q atau debit air sama dengan A1 kali V1. Nah, itu sebenarnya dari bisa cari Q-nya dengan A2 kali V2. Nah, di sini kita pakai A1 kali V1 ya. Di mana besar A1 tadi sudah kita cari, besarnya adalah 0,01 pi, dan V1 atau kecepatan aliran air di titik 1 adalah 0,4. Maka debit air hasilnya adalah 0,01 dikali pi, berarti 0,01 dikali 3,14 kali 0,4. Nah, hasil akhirnya adalah 1,256 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 3 per sekon. Itu untuk debitnya. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom chat YouTube ini atau adik-adik bisa tanyakan langsung ke WhatsApp-nya Miss Tina. Nah, untuk latihan soalnya, silakan adik-adik bisa kerjakan soal berikut. Kemudian saya akan menyertakan link pengumpulannya di bawah ini sebagai bukti presensi kalian pada mentoring sore hari ini. Untuk deadline-nya maksimal minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.